Segera mengajakmu keluar. Pemain merah dengan mimpi. Dia berasal dari Sichuan, Tiongkok. Atlet Yi, elang terbang Yihai, Ji 2000. Halo teman-teman penonton, selamat datang di stasiun Amei Legend 12 Emission. Apa yang terjadi sekarang adalah, pemain tim merah Ji 2000 versus pemain tim biru Christian. Halo semuanya, saya komentator untuk kompetisi ini Dong Jian Tao. Saya Tony. Pemain di sisi merah adalah Ji 2000 dari Tiongkok. Tim biru adalah Christian dari Spanyol. Mari kita lihat informasinya. Christian lebih baik dari Jiduo Ibrahimovic ini. Saya mendapat keuntungan karena tingginya 10 cm. Dia tidak hanya mendapat keuntungan karena lebih tinggi 10 cm. Dan pemain asing ini berusia 31 tahun pada tahun ini. Dan pemain muda Tiongkok kami baru berusia 18 tahun ini. Ya, ini adalah permainan antara veteran dan pemula muda. Ya, itu tergantung keberanian sang jenderal muda. Bisakah itu menutupi kurangnya pengalamannya? Dapatkah pengalaman seorang veteran mengatasi kekurangan kekuatan fisiknya? Sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah kedua belah pihak muncul. Kami masih dalam situasi saling menguji. Menurut saya game ini bagus untuk Ji 2000. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri? Menghadapi pemain yang bertubuh tinggi dan memiliki lebar sayap lebih baik dari miliknya. Bagaimana kita bisa mendekatkan jarak ini ke lawan? Bakat adalah keuntungan Anda sendiri saat masuk. Jika kamu menghadapi seseorang dengan tinggi dan lebar sayap sebesar ini, orang yang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan saya, jika dia menutup jarak. Sebaliknya, jika Anda memasuki jangkauan serangan lawan, Anda akan dikalahkan. Apakah kita harus menutup jarak? Ya, karena jika Anda jauh, sebagai lawan yang tinggi dan lebar sayapnya lebih baik dari Anda, karena tangan dan kaki lawan saya terlalu panjang. Anda sedikit menyukai ini. Begitu saya menjangkau, saya dapat menyentuh Anda dan menyerang Anda. Jadi sebagai Ji 2000, cara menggunakan gerak kaki Anda untuk menutup jarak, karena berada pada jarak menengah dan dekat. Jarak inilah yang menjadi keahlian Ji 2000. Artinya, dalam pemahaman, Ji 2000 perlu mengontrol jarak ini dengan mengubah kecepatannya. Jika tidak, Anda akan benar-benar melompat keluar dari jarak serangan lawan. Jika tidak, Anda akan memasuki lingkaran dalam. Lakukan serangan batin. Manfaatkan saja kekuatan Anda dan hindari kelemahan Anda. Ya, di kedua sisi, Ji 2000 dengan jab tangan depan. Kami melihat jenderal muda ini. Jenderal muda pemain tim merah. Tendangan mid-sweep miliknya sangat kuat. Sekarang bagian bawah tulang rusuk pemain asing itu. Area besar berwarna merah dan ungu telah muncul di perut. Tadi terlihat sapuan tengah kaki depan yang sangat jelas. Pukul Christian di bagian rusuknya. Ya.
Meskipun G2000 ini, lihatlah usia, termasuk pengalaman kompetisi ini, tidak sebaik Christian. Tapi mari kita lihat penampilannya di lapangan hari ini. Masih cukup tenang, berhenti, oke? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Pertandingan kedua dimulai. Di game pertama, kedua kubu saling bertukar pukulan. Tidak ada perbedaan kekuatan yang jelas. Kami melihatnya setelah pertandingan kedua. Laju serangan kedua belah pihak jelas meningkat. Ya, pengujian oleh kedua belah pihak di babak pertama. Sudah paham dengan rutinitas dan gaya lawan. Dan kini kedua belah pihak saling berpelukan. Tendangan ini terlihat sangat berat. Ini adalah tendangan samping dari sanda Cina kita. Untuk ini, jauhkan diri Anda dari pihak lain. Menjaga jarak terkendali sangat efektif. Ya, kita melihat bahwa meskipun ini orang Kristen, berapa tinggi dan rentang lengan ini, namun kita melihat dia sepertinya tidak memanfaatkan tinggi badan dan lebar sayapnya. Dia juga perlahan-lahan menutup jarak. Jadi ini sangat menguntungkan G2000. Berbalik dan tendang kembali. Tapi saya melihat G2000 sebagai pemain sisi merah. Meskipun saya masih muda, saya merasa memiliki pengalaman bertarung yang cukup banyak. Ia memanfaatkan kaki ini untuk mengontrol jarak antara kedua belah pihak. Serangan silang tinju terus-menerus. Kita sekarang melihat bahwa Christian memiliki keunggulan dalam hal tinggi dan lebar sayap. Namun tidak dikatakan bahwa kemunduran seperti itu akan digunakan untuk mengendalikan jarak sejauh itu. Sebaliknya, dia melipat tangannya, perlahan menutup jarak, mencoba melakukan serangan jarak menengah hingga dekat dengan G2000. Pukulan kombinasi terus-menerus. Bagaimana dengan Christian pada jarak ini? Ini tidak terlalu bermanfaat, karena pada jarak menengah dan pendek. Pasalnya, lebar sayap Christian sendiri relatif panjang. Jadi ada ruang untuk serangan jarak menengah hingga jarak dekat. Tampaknya agak kecil. Jadi ada beberapa gerakan yang sulit untuk dilakukan paksaan. Sebaliknya, untuk G2000, jarak ini adalah jarak yang tepat bagi saya. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, termasuk metode transformasi tubuh ini. Sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Ya, tapi G2000, sekarang dia memiliki rasa serangan proaktif yang sangat kuat. Meski ada beberapa yang jaraknya menengah dan dekat. Namun tim biru masih memiliki banyak peluang dan harus melakukan pukulan. Namun dia bermain lebih konservatif. Ya, saya memiliki rasa serangan dan serangan balik yang sangat kuat dari kedua sisi. Setelah salah satu pihak melakukan suatu tindakan, pihak lain bisa langsung membalasnya dengan tendangan atau pukulan. Sapuan rendah dari kaki depan Christian. Christian melakukan tendangan positif. Di sini kita melihat pukulan backhand lurus G2000 yang terus-menerus. Tambahkan pukulan perut tangan depan dan pukulan kepala. Ini telah berhasil untuk Christian beberapa kali berturut-turut. Christian harus menyesuaikan taktiknya saat ini. Jaga jarak. Oke, sekarang kita punya 10 detik terakhir. Putaran kedua akan segera berakhir. Berhenti. Babak penentuan dimulai. Bagaimana dengan dua pertandingan pertama? Kedua belah pihak masih saling memukul.
Tapi bagaimana dengan G2000 kita? Mungkin ada lebih banyak cara untuk menyerang. Tapi dari titik ini dampak dan serangan. Kedua kubu masih berimbang. Mari kita beralih ke game ketiga untuk melihat apakah ada perbedaan yang jelas antara kedua belah pihak. Sebuah perubahan. Ya G2000. Saat dia berada di The Legend of MA 4 dan The Legend of MA 5. Faktanya, mereka semua menjadikan pertandingan ini sebagai pertandingan cadangan. Tapi hari ini saya akhirnya berhasil mencapai acara utama. Ya, oke. Berbalik dan tendang kakimu. Namun gagal karena jaraknya terlalu jauh. Kita melihat sapuan tengah dari kaki belakang Christian. Melihat ketiga pertandingan tersebut hingga saat ini, kita dapat melihat bahwa Christian bermain lebih banyak. Beberapa pukulan sekali klik dan tendangan sapuan tunggal adalah yang utama. Ya, sangat kurangnya kesinambungan tindakan. Bagi G2000, lebih banyak kombinasi pukulan dan kaki. Lebih kaya. Untuk peraturan kompetisi kickboxing seperti kami, gaya teknis tinju dan kaki bersilang ini lebih mumpuni. Beradaptasi dengan aturan ini. Bagi saya, pemuda kita dari kelompok etnis Yi tampil sangat baik hari ini. Mari kita bicara tentang serangan dan pertahanan kedua belah pihak di game ketiga. Kami masih harus mengurus semuanya. Kami berdua adalah pemain teknis. Tidak ada pertarungan sengit yang terjadi. Mereka semua memanfaatkan skill lawan di lapangan. Buatlah beberapa tanggapan taktis, beberapa penyesuaian. Tapi nyatanya, untuk teman-teman penonton, yang lebih saya suka tonton adalah pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Ya, seperti kata pepatah, orang dalam mengawasi pintu dan orang awam menyaksikan kegembiraan. Bagaimana jika kedua belah pihak melakukan pertarungan tinju dan tendangan yang begitu sengit? Ini akan memiliki efek visual yang sangat bagus. Oke, kita lihat sekarang. Setelah baku tembak antara kedua belah pihak. Pada saat perpisahan, G2000 dapat melakukan suatu tindakan. Entah itu menendang atau tinju. Apalagi saat kedua pihak berpisah, pukulan dan kaki G2000 tepat sasaran. Akan mengikuti dengan cermat. Ya, G2000, keluarga pemuda ini sangat miskin. Jadi dia menggunakan seluruh penghasilannya untuk belajar seni bela diri. Saya juga berharap para pemuda ini mengambil jalur seni bela diri ini. Bisa semakin luas. Ya, itu banyak kerja keras. Seorang pemain muda dengan mimpi. Ya. Oke. Pukulan terus-menerus ke perut dan kepala. Mulai sekarang sepertinya, tim G2000 ini sudah memiliki keunggulan. Tapi saya bermain dengan sangat mantap dan sabar. Meskipun Kyrgyzstan memiliki keunggulan tertentu antara kedua belah pihak, namun tidak ada ancaman khusus bagi Christian. Ini adalah pemain yang sangat teknis dari kedua belah pihak. Ini juga yang menjadi ciri khas dari game ini. Oke, 3 pertandingan sudah selesai. Mari kita lihat hasil akhirnya. Bagaimana cara wasit menilai? Oke. Ini adalah pertarungan super di kategori 60 kg. Selesai untuk Anda. Apa hasil dari permainan ini? Izinkan saya mengumumkannya selanjutnya. Hasil pertandingan ini. Wasit nomor 1 mencetak skor 29-28. Wasit nomor 2 memberi skor 30-29. Wasit nomor 3 memberi skor 30-27. Permainan ini, merah menang. Selamat kepada Jenderal Muda berkebangsaan G2000.